live streaming YouTube 24 jam, UFA Live 24. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadda ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita dari surat Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat ke 276 ya. 276. Pada ayat sebelumnya setelah kita jelaskan tentang hukuman orang yang makan riba di akhirat kala, maka akan dibangkitkan seperti orang gila yang kerasukan jin atau kerasukan setan ya. Dan sebagian ulama berpendapat kegilaan ini bukan cuma sekedar di akhirat saja, bahkan di dunianya sikapnya gila ya, karena tidak peduli sehingga memakan keuntungan riba bahkan dari orang-orang yang susah, orang-orang miskin, orang-orang yang kesulitan hidup malah digerogoti harta mereka sebagaimana dilakukan oleh para lintah darat, sebagaimana dilakukan oleh para pemilik judi online. Demikian juga para peminjam pinjam online yang banyak rata-rata korbannya adalah orang miskin yang kesulitan hidup, namun para pemilik perusahaan riba tersebut tidak pernah peduli karena mereka sudah seperti orang gila. Yang penting dapat untung banyak-banyak. Itu hukuman pada ayat sebelumnya terkait di akhirat, sebagaimana pendapat kebanyakan ahli tafsir dan sebagian ulama mengatakan juga hukuman di dunia. Dan pada ayat berikutnya lebih fokus kepada hukuman di dunia terkait dengan harta mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Sungguhnya Allah memusnahkan riba wa yurbis sadaqat, dan Allah menyuburkan, menumbuhkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Dan Allah tidak mencintai setiap orang yang kokoh dalam kekafirannya dan banyak berbuat dosa. Ayat ini adalah hukuman bagi pelaku riba di dunia, di mana harta mereka ya akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqur riba, kata para ulama, diambil dari kata muhaqul qamar. Muhaqul qamar itu sirna. Jadi rembulan sebelum muncul hilal bulan baru, dia mengalami konjungsi. Konjungsi itu bumi, kemudian rembulan, kemudian matahari, sehingga ketika itu dalam satu garis lurus di mana rembulan benar-benar hilang cahayanya sama sekali, benar-benar gelap ya, benar-benar gelap, tidak kelihatan dari bumi. Setelah itu kemudian baru beranjak muncul hilal, baru mulai nampak cahaya. Jadi di akhir bulan selalu bulan mengalami konjungsi, yaitu disebut dalam bahasa Arab namanya muhaqul qamar, yaitu garis lurus ya, ijtima antara bumi, rembulan dan matahari, sehingga tidak terlihat sama sekali pantulan cahaya matahari. Berbeda kalau rembulannya sebelah sini. Rembulannya sebelah sini matahari, bumi, rembulan, maka bulan purnama. Jadi lawannya bulan apa? Beda kondisi ketika itu, maka ketika ijtima benar-benar cahaya rembulan hilang, itu disebut dengan muhaq. Digunakan oleh Allah dalam ayat ini, yamhaqullahu riba, yaitu benar-benar Allah memusnahkan, menghilangkan harta tersebut. Makanya dua tafsiran, bisa jadi maknanya harta tersebut penghujungnya seperti tidak ada. Seperti tidak ada ya. Atau yang kedua yang dimaksud adalah benar-benar dihilangkan keberkahannya. Dihilangkan keberkahannya, sehingga harta tersebut mungkin secara fisik ada, harta tersebut mungkin secara fisik ada, tetapi secara keberkahan tidak ada. Maka lihatlah betapa banyak orang pelaku riba, maka hartanya
habis untuk foya-foya, untuk tidak bermanfaat, atau untuk sakit yang dialaminya, atau anaknya yang nakal, atau istrinya yang selingkuh, atau dia berfoya-foya ke sana kemari, hartanya tidak bermanfaat. Ya. Jadi benar-benar Allah hilangkan keberkahannya. Ini pendapat kedua ya. Jadi mungkin fisiknya ada, tapi keberkahannya hilang. Ini baru di dunia, belum di akhirat tentunya akan menjadi adab baginya, Allah berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Sebaliknya, kalau riba dihancurkan keberkahannya. Saya bilang tadi cara Allah menghancurkan keberkahan banyak. Mungkin fisik uang itu banyak, tapi keberkahannya hilang. Hilang tadi mungkin dia sakit-sakitan, habis uang untuk sakitnya, istrinya mungkin selingkuh, mungkin dia berzina, mungkin anaknya nakal, mungkin dia habiskan uang untuk hal yang tidak bermanfaat, mungkin dia narkoba, mungkin dia seperti itu. Ya. Karena uang panas bawaannya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Kenapa dia zalimi orang? Dia berbuat zalim pada orang lain, mengambil uang riba dari orang lain. Allah sangat benci riba. Kenapa? Karena asalnya hutang piutang itu adalah muamalah yang dibangun bukan untuk mencari utang, bukan untuk mencari keuntungan. Utang piutang itu muamalah yang dibolehkan oleh syariat untuk tolong menolong. Ini tolong menolong malah dia mengambil keuntungan dari orang yang harusnya dia tolong, malah diambil keuntungan darinya, maka hukumannya berat. Sebaliknya wa yurbis shadaqat, dan Allah mengembangkan atau menumbuhkan sedekah. Sedekah ya bisa juga dua tafsiran. Secara fisik harta sedekah bisa bertambah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ma naqasat shadaqatun min mal, bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta. Kata Al-Baji, ini zahirnya bahwasanya sedekah itu menambah harta, dan ini buktinya juga banyak orang yang bersedekah hartanya semakin bertambah. Ya bani Adam, unfik alaik, wahai anak Adam berinfaklah, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Wahai anak Adam berinfaklah, niscaya aku akan menggantinya. Ya, apapun yang kalian infakkan, wallahu yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi orang yang sering sedekah secara fisik hartanya bertambah. Secara fisik hartanya bertambah. Kedua, kalaupun hartanya tidak bertambah, maka keberkahannya bertambah. Dia harta segitu-segitu saja tapi berkah. Ternyata digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk menyambung silaturahmi. Sementara si kaya yang dengan riba mungkin lupa silaturahmi, mungkin. Tapi yang ini berkah hartanya. Hartanya sedikit saja tapi dia bisa berbakti kepada orang tua. Hartanya sedikit saja tapi bisa untuk mendidik anaknya menjadi orang yang benar. Harta yang sedikit tapi menjadikan kehidupan rumah tangganya bahagia. Ya, karena harta yang berkah. Dan juga pahalanya di akhirat bertambah. Kalau orang riba dosanya bertambah-tambah, kalau di akhirat maka orang yang bersedekah pahalanya bertambah. Artinya pahalanya bertambah. Di antara dalilnya Rasulullah SAW bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin halal, wallahu la yaqbalu illa tayyiban. Siapa yang bersedekah dengan adli tamrah, yaitu seukuran atau senilai dengan sebutir korma. Senilai sebutir, bukan harus korma, tapi sedekah yang sedikit nilainya seperti harga sebutir apa? Korma. Taruhlah berapa? Taruhlah 1.000. Sebutir korma mungkin 1.000 atau kurang daripada 1.000. Dari hasil yang halal, Wallahu la yaqbalu illa tayyiban, dan Allah tidak menerima sedekah kecuali dari hasil yang halal. Maka fa innallaha ya'khudhuhu bi yaminihi, maka Allah akan mengambil, atau ya'khudhuha bi yaminihi, Allah mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya, thumma yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah pun mengembangkan sedekah tersebut untuk orang yang bersedekah tadi, kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana salah seorang dari kalian mengurus kuda yang masih kecil sampai besar. Ya. Hatta yakuna misla jabal, sampai akhirnya besarlah sedekahnya tadi, yang tadi seukuran korma,
setinggi gunung. Dalam riwayat misl Uhud, seperti gunung Uhud. Di sini Rasulullah SAW memberi takbir bagaimana sedekah yang sedikit, seukuran korma, sedikit. Tapi dari hasil yang halal, dengan keikhlasan. Maka Allah akan kembangkan seperti salah seorang dari kalian ngurusin kudanya. Kita orang punya kuda, dia perhatikan. Kuda itu dia perhatikan, kasih makan. Maksudnya Allah tidak menyepelekan sedekah yang sedikit tersebut. Karena Allah akan perhatikan sebagaimana salah seorang dari kalian perhatian terhadap apa? Kudanya. Yang penting dari hasil yang halal. Dari hasil yang halal. Maka besar sampai seperti gunung, bahkan ada riwayat seperti gunung Uhud. Maka ini di antara makna wa yurbi sadaqat, yaitu Allah menemukan sedekah di dunia bertambah baik fisik maupun keberkahan, di akhirat bertambah pahalanya. Terus Allah berfirman, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak menyukai orang-orang yang sangat kufur dan sangat pendosa. Kafar ini sifat mubalaghah, yaitu dari kafir jadi kafar, yaitu sangat kufur. Athim dari athim jadi fa'il, maknanya sangat pendosa. Dua penafsiran di kalangan para ulama. Sebagian ulama menafsirkan kulla kafarin athim, Allah tidak mencintai orang yang sangat kafir, yang sangat pendosa, maksudnya kufur nikmat dan pelaku dosa. Ini kufur kecil, bukan kufur besar. Karena pelaku riba bukan kafir. Pelaku riba bukan kafir kufur akbar, tapi dia kufur kecil. Maksudnya apa? Dia tidak puas dengan harta halal yang Allah berikan kepadanya. Dan dia tidak puas dengan cara mencari harta dengan cara yang halal. Maka dia saking tamaknya, maka dia berusaha mencari harta dengan cara yang haram, dengan makan hasil apa? Riba. Maka orang yang makan hasil riba ini disebut kafar, sangat penentang, sangat tidak tahu terima kasih, sangat tidak bersyukur. Kafar sangat tidak bersyukur. Dan biasanya orang-orang rentenir bukan orang miskin, rata-rata sudah punya apa? Duit. Punya duit tapi tidak pernah puas, maka dia ingin mendapatkan harta yang lebih banyak dengan cara yang haram, maka disifati oleh Allah dengan kafar. Ini pendapat Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Kafar di sini maksudnya kufur nikmat, sangat tidak tahu berterima kasih, tidak puas dengan harta yang Allah berikan dengan cara yang halal, sehingga dia berusaha mencari dengan cara-cara yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Asim karena orang pelaku riba benar-benar pendosa. Benar-benar pendosa. Dia bukan dosa seperti biasa, dia dosa sangat parah. Dia sangat parah, ya. Sampai-sampai kalau kita baca pendapat para ulama, seakan-akan riba lebih parah daripada zina. Seakan-akan. Kalau saya baca pendapat ulama tentang bahayanya riba, sebagian mereka mengatakan Allah mengancam pelaku riba tidak seperti Allah mengancam pelaku apa? Zina. Dan ini ada sisi kebenarannya, karena zina dia berlaku pribadi, maksudnya dosa apa? Dosa pribadi. Kalau riba dia mencakup banyak orang. Dia menzalimi orang yang lagi membutuhkan bantuan, dia malah apa? Zalimi. Maka ancaman yang datang kepada pelaku riba sangat besar, bahaya. Makanya Allah memberi sifat dengan athim, yaitu benar-benar pendosa, benar-benar pendosa. Pendapat yang kedua di antaranya Tahir bin Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir, innallaha wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Kafar di sini maksudnya kafir akbar. Dan athim pendosa-dosa besar, maksudnya dosa kufur. Tahir bin Ashur mengatakan yang suka melakukan riba adalah sifat orang kafir. Sifat orang kafir yang suka melakukan riba, tidak peduli, dan memang pencetus riba orang-orang apa kah? Kafir. Yang penguasa riba juga sekarang orang kafir. Pengatur riba juga orang apa? Kafir. Bosnya riba juga orang kafir. Orang Islam ikut terus senang. Maka siapa yang melakukan riba, sungguhnya dia mengikuti tradisi orang-orang kafir. Tapi Allah alam pendapat pertama lebih kuat, pendapatnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Maksudnya ini terkait dengan kufur kecil, tapi orang pelaku riba itu benar-benar kufur, tidak tahu terima kasih, tidak tahu bersyukur. Sudah dikasih harta, dia masih tidak puas dan mencari cara-cara mengumpulkan harta dengan cara-cara yang haram. Dan dia sangat benar-benar pendosa. Di sini Allah mengatakan wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah tidak mencintai orang yang kufur dan lagi pendosa. Ini dalil tentang adanya sifat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Allah tidak mencintai orang yang suka kufur, maka berarti Allah mencintai orang yang suka bersyukur, ya. Berarti Allah mencintai syakur, yaitu senantiasa bersyukur. Ya.
Dan sifat mencintai ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dengan menetapkan sifat Allah dengan metode sebaliknya. Seperti ketika Imam Syafi'i rahimahullah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang apa namanya? Tentang pelaku dosa, kata Allah, kalla innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Kata Allah, kalla innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sungguhnya mereka ini yang hatinya sudah menghitam pada hari kiamat kelak, an rabbihim lamahjubun, mereka terhalang, terhijab dari Allah. Kata Imam Syafi'i, berarti sebaliknya, orang yang soleh tidak terhijab dari Allah, berarti melihat Allah. Ini pendalilan dengan analogi kebalikannya. Mafhum mukhalafah kalau bahasa kita. Sama seperti ini, ketika Allah mengatakan Allah tidak mencintai orang yang suka tidak terima kasih, kufur, maka berarti sebaliknya Allah mencintai orang yang suka bersyukur. Maka seorang kalau ingin dicintai oleh Allah, sering bersyukur. Sering bersyukur. Jangan sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh. Syukuri ya. Ya. Ada ummahat datang, Ustaz, suami saya begini. Ya sabar ya. Syukuri suamimu ya. Suami itu di antara teman-temannya dia yang terbaik di antara yang teman-temannya. Ya masih belum beres tapi syukuri ya. Insyaallah. Jangan terlalu mengeluh melulu ya. Jangan suka mengeluh. Ibu-ibu jangan suka mengeluh. Alhamdulillah ibu masih makan, masih gemuk, bersyukur ya. Ini udah kurus kerempeng baru mungkin ya. Ini udah masih gemuk, masih ini alhamdulillah. Kalau ibu-ibu masih diet itu berarti harus bersyukur ya. Banyak orang diet terpaksa enggak bisa makan. Banyak orang mau makan enggak ada makanan. Bersyukur. Lihat saudara-saudara kita yang susah-susah di sana masih banyak. Ya. Bersyukur. Kemudian Allah berfirman setelahnya ayat 277, innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di sini Allah mengatakan sungguhnya orang beriman dan beramal saleh, menegakkan salat, membayar zakat, bagi mereka pahala yang besar di sisi Allah, di sisi Rabb mereka, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak ada kesedihan atas mereka. Ayat seperti ini banyak berulang-ulang. Allah menceritakan bahwasanya kalau kamu jangan berharap kebahagiaan dengan riba. Jangan berharap kebahagiaan dengan menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang riba haram, jangan kau cari bahagia di situ. Tidak akan datang kebahagiaan. Ya, benar harta banyak tetapi tidak mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah dengan iman dan amal soleh. Dan orang yang melakukan riba, dia apa tujuannya? Ingin bahagia. Dan iblis sudah menggambarkan pada dia semakin banyak harta semakin bahagia. Ternyata tidak. Tidak. Semua yang berlebihan, apalagi dari hasil yang haram, tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Ya. Setiap kebahagiaan yang kita raih dengan cara yang berlebihan, misalnya seorang ingin beli mobil terlalu mewah, dia mungkin senang, dia merasa puas, tapi ada kebahagiaan lain yang Allah cabut. Ditumbalkan. Karena dia berlebihan. Apalagi kalau dengan cara yang haram seperti riba. Jadi tidak mungkin Anda meraih kebahagiaan dengan cara yang haram seperti riba. Maka Allah ingatkan, Allah datangkan ayat berikutnya tentang orang-orang yang taat kepada Allah, yang meninggalkan riba, mereka lah yang bahagia. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Wa atuz zakat. Wa atuz zakat, dan bayar zakat. Wa atuz zakat, bayar zakat. Bukan malah riba, ini bayar zakat. Lahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka, pahala spesial di sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak ada kesedihan atas mereka. Orang beriman pasti bahagia, pasti bahagia. Sedih ada, ujian ada, orang yang beriman pasti diuji, dan kalau diuji dia mungkin ada kekhawatiran, dia mungkin ada kesedihan, tapi tidak akan terus-menerus, akan lenyap itu semua karena terdominasi oleh imannya. Ya, Allah yang menjanjikan tersebut. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, dinukil oleh murid-muridnya, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak bisa masuk surga dunia, dia tidak bakalan masuk surga akhirat. Itu Ibnu Taimiyah ingin mengatakan orang beriman pasti bahagia. Kalau di dunia tidak bahagia berarti imannya tidak beres. Kalau di dunia tidak bahagia berarti imannya tidak
tidak beres. Apapun kondisi yang terjadi, Allah pasti kasih kebahagiaan bagi orang yang beriman, pasti. Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Ya, suaminya bejat kayak apa, tapi dia bahagia. Dia bahagia. Kenapa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah yang disiksa, kemudian dipenjara sana kemari, dia mengatakan madza yaf'alu a'da'i bi jannati fi qalbi. Apa yang tidak dilakukan musuh-musuhku kepadaku? Surgaku ada di hatiku. Surgaku selalu bersamaku. Berkata sebagian salaf, "Lau alima al-muluk wa abna'ul muluk ma nahnu alaihi minan na'im lajaladuna alaihi ya walau bisuyuf atau kama qalu." Kata orang-orang saleh, seandainya para raja dan pangeran-pangeran mengetahui nikmat yang sedang kami rasakan sekarang, tentu mereka akan merampasnya meskipun harus dengan pedang. Mereka menyangka mereka sudah di puncak kebahagiaan, orang beriman lebih bahagia. Ya. Maksud saya, sini Allah ingatkan, kalau mau cari bahagia bukan dengan riba. Memang duitmu banyak, tapi kau tidak bahagia. Mau bahagia itu dengan beriman dan beramal saleh. Di akhirat mendapatkan pahala yang besar, di dunia wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di dunia dan di akhirat tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak ada kesedihan atas mereka. Kalaupun mereka khawatir, kalaupun mereka bersedih, maka tidak ada kekhawatiran yang terus-menerus dan tidak ada kesedihan yang bercokol terus-menerus, akan sirna dan didominasi dengan kebahagiaan karena iman mereka yang kuat. Taib. Kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman bertakwalah. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, dan tinggalkanlah sisa riba yang belum kamu ambil jika kamu benar-benar orang-orang beriman. Ayat berikutnya ayat 279, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak mengerjakan, yaitu masih tetap mengambil sisa-sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya memerangi kalian. Fa'dhanu, itu ketahuilah atas peperangan dari Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, kalau kalian bertaubat silakan kalian mengambil modal dasar kalian. La tazlimuna wa la tuzlamun, kalian tidak berbuat zalim dan kalian tidak dizalimi. Baik. Di sini Allah mengingatkan di antara disebutkan tentang bahaya tetap mengambil keuntungan riba setelah datang peringatan. Ya, dalam ayat sebelumnya sudah mengatakan, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Siapa yang praktis riba, kemudian datang peringatan dari Allah, kemudian dia bertobat, maka dia boleh ngambil keuntungan yang sebelumnya. Dia boleh ngambil keuntungan sebelumnya yang selama ini. Tapi kalau sudah datang peringatan, dia masih lanjut, fa'dhanu biharbin minallah, maka ketahuilah akan ada perang dari Allah dan Rasulnya terhadap engkau. Dan siapa yang kuat diperangi oleh Allah dan Rasulnya? Dirusak hartanya, dirusak keluarganya, belum lagi dirusak fisiknya. Mengerikan. Perang bagaimana? Siapa berani perang melawan Allah dan Rasulnya? Siapa berani perang melawan Allah Subhanahu wa taala? Kau foya-foya, kau kira kau tenang, kau akan diperangi. Kalau sudah perangi, kau akan rusak. Entah rusak istri, entah rusak anak, entah rusak dirimu, rusak akhlakmu, rusak fitrahmu, rusak. Ya. Akan rusak di alam barzah dan akan rusak di hari kebangkitan. Waliyadzubillah. Sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahullah dan yang lainnya, Qurtubi dan banyak ahli tafsir, ya, menunjukkan sebab nuzul ayat ini, ya, sebagian disebutkan oleh Zaid bin Aslam dan Ibnu Jurayj dan Muqatil bin Hayyan dan Suddi, bahwasanya ayat ini turun, ya, terkait dengan Banu Amr bin Umair dari Saqif, dari kabilah Saqif, yaitu Banu Amr bin Umair dari kabilah Saqif, di mana mereka bermuamalah dengan Banu Mughirah dari Bani Makhzum. Jadi ada dua keluarga Banu Amr dari suku Saqif, kabilah Saqif, dan kabilah dari Banu Mughirah dari suku Makhzum. Makhzum itu Quraisy, Saqif dan Quraisy. Di antara mereka dahulu kana bainahum riban fil jahiliyah. Mereka dahulu
melakukan riba di antara mereka di zaman jahiliyah. Tatkala datang Islam, maka mereka pun semua masuk Islam. Dakwah Nabi sampai kepada mereka, maka Banu Amr dari kabilah Thaqif masuk Islam, dan Banu Mughirah juga dari kabilah Makhzum dari Quraisy juga masuk Islam. Ternyata setelah mereka masuk Islam, Thaqif Banu Amr tetap minta, mana dulu kita kan riba zaman jahiliyah. Kau belum, mana sisa ribanya? Kau belum bayar. Dia tetap menagih bunga ribanya. Ya. Maka mereka pun diskusi antara Banu Mughirah dengan Banu Amr. Maka Banu Mughirah yang pinjam uang dari mereka tidak mau bayar riba. Dia mengatakan, la nu'addir riba fil Islam. Kami tidak mau bayar. Itu masuk Islam kita enggak ada bayar riba. Tidak ada bayar riba lagi. Kita masuk Islam dilarang. Fakataba fi dzalika Attab bin Usaid atau bin Asid naibu Makkah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Attab gubernur Mekah ketika itu yang merupakan perwakilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pegawainya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kirim surat kepada Nabi bertanya tentang hal ini. Ya. Maka turunlah ayat yang tadi kita baca. Rasulullah pun kirim surat kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah, wa dharu ma baqiya min riba. Tinggalkan riba yang tersisa. Ya. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Kalian sudah masuk Islam, kalian sudah beriman, bahkan Allah membuka ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Berarti Bani Amr dari Thaqif juga sudah beriman, dan Bani Mughirah, Bani Makhzum dari Quraisy juga sudah beriman. Tapi Allah tegur Bani Amr dari Thaqif, kalian sudah beriman, maka kalau benar iman kalian, tinggalkan riba, jangan ambil lagi riba. Sudah selesai, sudah masuk Islam. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Kemudian peringatan dari Allah, fa illam taf'alu, kalau kalian masih ngeyel, masih mau ngambil sisa riba yang pernah kalian praktekkan di zaman jahiliyah padahal kalian sudah masuk Islam, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka ketahuilah adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka bertobat kepada Allah dan mereka meninggalkan sisa riba. Ya. Dan ini kata Ibnu Katsir, fa'dhanu biharbin minallah wa hadza tahdidun syadidun wa'idun akid. Ini adalah peringatan yang keras, ancaman yang tegas bagi orang yang masih terus continue dalam memakan riba setelah diperingatkan. Kata Ibn Abbas, fa'adhanu biharbin ay istayqinu biharbi min Allah wa rasulih. Yakinlah kalian akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Makanya mengerikan orang sudah, apalagi sudah ngaji, masih terus ya makan hasil riba. Jangan. Tidak boleh. Ngeri. Karena dia akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian bertobat, maka silakan mengambil modal, tidak jadi masalah. Ambil modal. Kalian pinjamkan uang sama dia berapa? 10 juta. Ribanya 3 juta. Ribanya jangan diambil, modalnya ambil. Tagih modalnya. La tazlimun, kalian tidak berbuat zalim dengan mengambil riba dari mereka, karena mengambil riba itu perbuatan zalim. Allah menamakan mengambil riba perbuatan apa? Zalim. Wala tuzlamun, dan kalian juga tidak dizalimi, yaitu tidak dikurangi modal kalian, dibayar sesuai dengan modal yang pernah kalian pinjamkan kepada mereka. Maka ini adalah nasihat bagi yang meminjamkan uang maupun yang meminjam uang. Kalau yang meminjamkan uang, maka jangan ambil keuntungan dari riba. Yang pinjam uang segera bayar, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Rasulullah SAW bersabda, matalul ghani zulmun. Seorang yang mampu bayar hutang tapi dia tunda-tunda, maka dia berbuat zalim. Dia padahal mampu bayar, sudah jatuh tempo, dia tunda-tunda terus, padahal jatuh tempo. Beda kalau belum jatuh tempo, enggak ada masalah. Yang penting jatuh tempo dia bayar. Dia sudah perjanjian jatuh tempo, ya dia bayar. Sudah jatuh tempo dan dia masih punya uang untuk bayar, tapi dia tunda-tunda karena pingin beli inilah, pingin jalan-jalan lah, sampai ada yang alasan pingin umrah lah, pingin haji lah, maka dia zalim.
dia zalim. Saya ketemu orang ustaz, orang itu punya utang sama saya ustaz. Saya aja enggak hajian, dia hajian, subhanallah. Selama hajian dia zalim melulu. Zalim yang berkesinambungan. Argo zalim jalan terus. Iya. Gimana mau haji mabrur sementara dia berbuat zalim sama orang? Bayar dulu. Kalau sudah bayar enggak punya uang buat haji ya enggak wajib haji. Wah, haji itu bagi yang mampu. Jangan sudah jatuh tempo utang malah hajian. Ketahuan lagi sama yang minjemin duit. Ngeluhnya ke saya mau bikin apa? Kadang-kadang nih, kadang-kadang bingung ya. Udah punya utang malah hajian. Jadi kalian tidak menzalimi dengan mengambil uang riba, wala tuzlamun, dan juga tidak dizalimi ya. Jadi kalau ada uang harus bayar segera sesuai dengan nominal yang dia pinjam. Kemudian Allah berfirman setelah itu, ya. Di sini ada faedah dari Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin punya pendapat, dia punya pendapat bahwasanya kalau orang kemudian dia harus punya taruh uang di misalnya bank riba, kan bank banyak bermasalah ya. Bahkan bank syariah juga kadang masih dipertanyakan. Intinya dia taruh uang dan ada bunga. Ya. Maka menurut Syekh Utsaimin bunga itu jangan diambil. Meskipun niatnya untuk ditaruh di sosial, kata Syekh Utsaimin enggak. Banyak sebagian ulama berfatwa kalau ada bunga-bunga riba diambil, ya kan? Terus disumbangkan ke tempat-tempat sosial, tetapi itu bukan sedekah. Karena itu bukan uangmu, paham? Itu uang orang. Ya tidak? Bunga riba itu uang orang atau uangmu? Uang orang. Bunga riba itu uang orang yang kamu pegang. Seharusnya aturannya kata Syekh Utsaimin kau enggak usah ambil. Karena itu uang orang, ngapain kau ambil uang orang? Nanti dia gunakan untuk macam-macam, bukan urusan kita kata Syekh Utsaimin. Kamu jangan ambil. Karena itu uang orang. Meskipun sebagian ulama lain berpendapat ambil daripada uang ini digunakan untuk kemaksiatan, mending diambil. Daripada diputar lagi buat apa? Riba. Kau ambil, kau taruh di jalan-jalan yang sosial, tapi bukan bersedekah, tapi dalam rangka untuk membersihkan jiwa uang dari uang yang kotor, paham? Dalam rangka untuk membersihkan uang dari kotoran, maka taruh di sosial. Ini pendapat sebagian ulama, tentu punya sisi pandangan. Syekh Utsaimin lain, kata dia tidak perlu. Allah mengatakan, wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah keuntungan ribawi setelah datang peringatan. Kalau kita punya uang di bank misalnya 10 miliar, bunganya 100 juta misalnya. 100 juta jangan diambil. Nanti dipakai oleh bank urusan dia. Bilang urusan apa? Urusan dia. Kita enggak boleh ngambil bunga. Karena kalau ngambil bunga itu uang orang, bukan uang kita. Dan Allah mengatakan, la tazlimuna wa la tuzlamun. Kapan kau ambil uang riba berarti kau berbuat apa? Zalim. Ini pendapat ya. Tentu ada khilaf di kalangan para ulama. Baik, setelah itu Allah berfirman, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika ternyata yang pinjam uang kepadamu dhu usrah, kesulitan untuk bayar hutang, fanadhiratan, maka hendaklah berilah tunda kepadanya ila maisarah sampai dia mudah untuk bayar hutang. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kau bersedekah, yaitu kau bersedekah dengan dua, ya sudah enggak usah bayar. Atau kau bilang bayar setengah, tidak apa-apa. Namanya sedekah. Tentu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ini ayat, kata Tahir bin Asyur, sebenarnya terkait dengan orang yang ada muamalah dengan riba, kemudian dia tidak bisa bayar, maka jangan diambil ribanya. Bahkan sebaiknya kau kasih tunda. Nanti ajalah kalau kau mampu. Tetapi hampir seluruh ahli tafsir membawakan ayat ini kepada keumuman. Meskipun ayat ini terkait dengan muamalah riba, tapi dibawa oleh seluruh ahli tafsir, ayat ini umum terkait dengan siapa yang pinjam uang dan meminjamkan uang. Maka jika ada seorang pinjam uang sama kita, kemudian kita tagih sudah jatuh tempo,
dan ternyata dia tidak bisa bayar. Dia tidak bisa bayar. Maka ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bilang udah ditunda aja. Nanti kalau kau mampu baru apa dibayar. Ini namanya inzor. Nanti aja. Dan ini berkata fanadhiratun ila maisarah. Hendaknya kau beri tunda sampai dia lapang bisa bayar hutang. Ini pertama. Ini bagus juga berpahala. Bahkan sebenarnya mengatakan hukumnya wajib memberi penundaan bagi orang yang tidak mampu. Ini mu'sir yang benar-benar tidak mampu. Kalau mampu ya kita maksa tidak apa-apa. Dia mampu kok. Dia punya aset. Tidak bayar hutang tapi naik mobil Ferrari. Tidak bayar hutang tapi jam-jam mahal. Enggak suruh jual lah. Punya aset kan. Aset jual. Tidak bisa bayar hutang tapi rumahnya puluhan miliar. Jual rumahmu. Jual. Pinggir cari rumah yang murah. Jual. Dia mampu. Ini bicara orang yang tidak mampu. Tidak ada uang kecuali untuk kebutuhan primernya, ini tidak punya uang. Maka wajib bagi kita untuk memberi penundaan. Fanadhiratun, ini pilihan pertama. Pilihan kedua adalah kita bilang ya sudah, kau mampu berapa, segitu aja, bayar setengahnya. Saya gugurkan 50%. Utang 10 juta, udah bayar 5 juta aja. Nama apa? Oh ini saya cuma 5 juta, nama 5 juta. Ini lebih bagus, ini sedekah. Berarti kita sedekah 5 juta sama dia. Terus, yang lebih bagus lagi yang ketiga, semuanya udah enggak usah bayar. Enggak usah bayar. Enggak punya uang kan? Udah. Gratis. Hadiah. Enggak usah bayar. Maka ini lebih baik lagi. Tapi yang bisa melakukannya orang-orang yang beriman dan berilmu. Makanya Allah mengatakan in kuntum ta'lamun. Jika kalian tahu bahwasanya bersedekah itu lebih baik daripada hanya sekedar memberi penundaan. Dan subhanallah, Ibnu Katsir rahimahullah serius ketika membahas tentang masalah ini. Tentang keutamaan beri penundaan ya atau memaafkan orang yang punya utang sama kita ya. Maka dia bawa hadis yang sangat banyak sekali. Ya saya bacakan sebagiannya agar memotivasi kita. Kalau kebetulan ada orang punya uang sama kita, kelihatan dia susah, dia tidak main-main, dia sudah berusaha namun tidak mampu, ya udah. Kita tunda atau kita bilang saya ikhlaskan. Saya apa? Ikhlaskan kalau bahasa kita. Pahalanya besar. Baik, saya bacakan hadis-hadis tentang ini. Kata beliau, "Waqad waradatil ahaditsu min turuqin muta'addidati 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bidzalik. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya dianjurkan untuk saya ulang sebelumnya, beliau berkata, dulu orang jahiliyah kalau pas ada orang pinjam uang sama dia, terus ditagih, tidak bisa bayar, maka dia bilang, kau bayar sekarang atau tunda, tambah bunganya. Terserah. 10 juta, jatuh tempo. 1 Maret. Oke, 1 Maret bayar. Aduh, saya belum punya uang. Harus bayar sekarang, tidak ada. 10 juta. Kalau kau tunda bulan depan, 11 juta. Ya adalah 11 juta. Itu riba jahiliyah. Semakin ditunda, semakin berkembang atau semakin banyak utangnya, bunganya semakin banyak. Itu jahiliyah dahulu. Ya. Imma an taqdi wa imma an turbi, terserah. Kemudian ternyata syariat Islam tidak. Tsumma yundabu ilal wad'i anhu. Bahkan dianjurkan untuk memaafkan, mengikhlaskan. Ya udah enggak usah bayar kalau memang enggak mampu. Wa yu'addu ala dzalika wa ya'idu ala dzalika al-khair wa thawabal jazil. Dan syariat Allah memberikan janji bagi orang yang mengikhlaskan utangnya kepada orang lain, kepada orang yang pinjam uang sama dia, kebaikan dan ganjaran yang besar. Ya. Kemudian beliau berkata, ini bisa dua, bisa lunasin, ikhlaskan seluruhnya atau ikhlaskan sebagian. Waqad waradatil ahaditsu min turuqin muta'addidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang banyak hadis dari jalan-jalan yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan hal tersebut. Yang pertama, fal haditsul awal, hadis yang pertama. Beliau sebutkan hadis 1, hadis kedua, hadis ketiga. Yang saya baca sebagian aja. Dia berkata, beliau sebutkan sanadnya dari As'ad bin Zurarah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yudhillahu Allahu yawma la dhilla illa dhilluh falyuyassir ala mu'sirin aw liyadha anhu. Siapa yang senang
Siapa yang suka akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, maka hendaknya dia memberi kelapangan bagi orang yang kesulitan bayar hutang atau dia ikhlaskan. Dua-dua dapat pahala. Dia bilang nanti aja bayarnya, itu sudah dapat pahala. Bahkan akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Tidak bisa bayar, penjara. Bayar atau penjara? Saya tidak mau tahu. Kalau tidak bisa bayar apa? Penjara. Nah, ini enggak. Enggak bisa bayar. Dia benar-benar kita ketahui dia tidak mampu. Ya sudah. Kita maafkan. Kita bilang nanti aja kalau kau mampu. Itu sudah mendapat naungan pada hari kiamat kelak. Makanya yang tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak tidak terbatas pada 7. Sampai sebagian ulama menulis buku tentang orang-orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak selain yang 7 ini. Selain yang 7 ini. Di antaranya ini, orang yang ketika dia beri utang sama orang yang tidak mau bayar, dia bilang nanti aja. Dia akan dinaungi. Apalagi kalau dia bilang sudahlah, bayar setengah aja. Apalagi dia bilang lunas. Enggak usah. Ini bagi orang yang tidak mampu bayar. Ustaz, bagaimana orang yang mampu bayar terus kita ikhlaskan? Beda. Kalau orang yang mampu bayar, kita ikhlasin, tidak termasuk dalam hadis ini. Ini hadis berkaitan orang yang tidak mampu. Kalau dia mampu bayar, kita ikhlaskan, namanya hadiah. Kita kasih apa? Hadiah, bukan sedekah. Karena dia mampu. Hadiah. Ada pahalanya, ada pahala hadiah. Tapi beda, ini yang tidak mampu. Pahalanya lebih besar. Maka dia akan dapat naungan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Sekedar menunda, itu sudah dapat naungan, apalagi melunaskan. Taib. Ini lebih anu lagi nih. Hadisun akhar, hadis yang berikutnya. Hadis yang kedua. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, ya. Imam Ahmad berkata, menyebut sanadnya, Imam Ahmad menyebutkan sanadnya sampai kepada Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man andhara mu'siran falahu bi kulli yaumin mithluhu sadaqah." Ini pahalanya luar biasa. Siapa yang memberi penundaan kepada orang yang tidak bisa bayar hutang, maka setiap hari dia seperti bersedekah dengan nilai hutangnya tersebut. Setiap hari. Besar kali pahalanya. Berarti kalau dia tunda sebulan, pahalanya berlipat kali 30 kali. Saya ulangi, man andhara mu'siran falahu bi kulli yaumin mithluhu sadaqah. Siapa yang menunda orang yang susah bayar hutang, dia bilang nanti aja, maka setiap hari penundaan tersebut dia mendapatkan pahala seperti sedekah, seperti uang tersebut yang dia pinjamkan bernilai sedekah. Qala tsumma sami'tuhu, kata Buraidah, kemudian aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam kondisi yang lain. Rasulullah bersabda tapi hadisnya berubah. Kata Rasulullah SAW, man andhara mu'siran falahu bi kulli yaumin mithlahu sadaqah. Siapa yang menunda orang yang tidak bisa bayar hutang karena kesulitan, maka bagi dia setiap hari double sedekah seperti uang yang dia pinjamkan. Kalau tadi cuma seperti, sekarang double. Jadi kalau dia pinjamkan uang 1 juta, ditunda, berarti setiap hari dia sedekah 1 juta sama orang ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan 2 kali lipat, berarti 2 juta setiap hari. Maka Rasulullah menjelaskan, lahu bi kulli yaumin mithlu sadaqatun qabla an yahillad dain. Maka bagi dia pahala seperti uang yang nominal uang yang dia pinjamkan setiap hari itu jika belum jatuh tempo. Fa idza halad dainu fa andarahu, jika telah jatuh tempo dan dia masih beri penundaan lagi, falahu bi kulli yaumin mithlahu sadaqah, maka setiap hari penundaan itu seperti 2 kali uang yang dia pinjamkan. Ini pahala sangat besar. Demikian juga hadis yang lain. Rasulullah bersabda dari hadis Abu Qatadah. Saya bacakan hadisnya. Anna Abu Qatadah kana lahu dainun ala rajulin. Abu Qatadah meminjamkan uang kepada seseorang. Wa kana ya'tihi yataqadahu. Maka Abu Qatadah datang untuk menagih uang dari orang tersebut. Fayakhtabi'u minhu, maka dia sembunyi orang ini karena enggak bisa bayar. Dia sembunyi. Subhanallah. 2 kali katanya.
Gua banget ya. Tapi itu ditagih sembunyi-sembunyi siapa tuh? Ada yang bilang gua banget itu. Kalau kita enggak menghilang, tapi blokir yang tukang nagih. Waliyadzubillah ya. Sebagian kita, bukan kita ya. Jadi dia nagih, orang itu sembunyi. Faja'a dzata yaumin fa kharaja sabiyyun fasa'alahu anhu. Ketika suatu hari datang ke rumah orang itu tiba-tiba anak kecil keluar. Maka tanya, mana si fulan? Kata anak kecil tersebut, "Na'am, huwa fil bait." Ya. Ya'kulu khaziratan. Ya, lagi dalam rumah, dia lagi makan sesuatu makanan. Maka Abu Qatadah bermanggil, "Ya fulan ukhruj." Wahai fulan, keluarlah, saya nagih utang. Faqad ukhbirtu annaka hahuna. Jangan kau tipu lagi ya. Ini ada yang bilang kau di dalam rumah. Ketangkap lu katanya gitu. Faqala ma yughayyibuka anni. Iya, saya tahu. Tetapi ini mu'sirun. Saya sedang susah, tidak bisa bayar. Walaysa indi, saya tidak punya apa-apa untuk bayar. Maka Abu Qatadah berkata, Allah innaka mu'sir. Demi Allah, engkau memang lagi kesusahan. Faqala na'am, iya saya susah, saya enggak bisa bayar. Makanya sembunyi melulu. Sekarang ketahuan dia tidak bisa bayar. Abu Qatadah bertanya, benar demi Allah, benar aku tanya ke dekat nama Allah. Kau memang susah? Kata dia na'am. Fabaka Abu Qatadah. Abu Qatadah menangis ketika tadi dicari-cari, ternyata dia bilang enggak mampu bayar, dia nangis. Suma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Siapa yang meringankan orang yang berutang kepadanya atau mengikhlaskan utangnya, maka dia akan berada di bawah naungan arsy pada hari kiamat kelak. Subhanallah. Kenapa Abu Qatadah ingin dapat pahala tersebut? Dia tunggu sampai orang ini bilang saya tidak mampu apa? Bayar. Kenapa enggak bilang dari awal, sembunyi melulu? Dan dia cari kesempatan ini untuk bisa dapat pahala, mendapat naungan di bawah arsy Allah. Itulah orang yang beriman kepada hari akhirat. Uang datang dan pergi. Kalau dia memang enggak mampu, ya sudah, kita tahu dia berusaha. Bukan kalau dia nakal, punya aset, ya kalau punya aset kita kejar enggak apa-apa. Dan dia enggak mampu, dia berusaha. Kena musibah, enggak ada uangnya, hilang. Orang yang soleh ke masjid, udah. Kita cari pahala. Bukan pemain ya, bukan pemain. Hadis yang lain lagi dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Atallahu bi abdin min abidihi yaumal qiyamah." Allah Subhanahu wa taala menghadirkan seorang hambanya pada hari kiamat kelak. Qala madza amilta li fid dunya? Wahai fulan, Allah hisab dia. Apa yang kau lakukan amal soleh ketika di dunia untukku? Apa amal solehmu? Orang ini payah, dia bilang, "Ma amiltu laka ya Rabbi mithqala dzarratin fid dunya arjuka biha." Ya Allah, ya Rabbku, tidak ada satu amalan sedikit pun yang aku lakukan di dunia yang aku bisa berharap kepadamu dengan amalan tersebut, meskipun sekecil biji zarrah. Sekecil zarrah, tidak ada. Apa yang mengharapkan amalku? Enggak ada. Saya enggak punya amal yang bisa saya harapkan di hadapan Engkau ya Allah. Qalaha thalatha marrat. Dia ulang 3 kali, ya Allah, enggak ada ya Allah. Tidak ada amal yang bisa saya harapkan meskipun hanya sekecil zarrah. 3 kali. Sampai yang terakhir dia baru ingat. Qalal abdu inda akhiriha, yang terakhir dia baru ingat, dia mengatakan, "Ya Rabbi, oh iya, innaka a'taitani fadla mal." Dulu kau berikan aku harta berlebihan. Wa kuntu rajulan ubay'un nasa. Dan dulu aku jual beli orang dan ada yang beli tidak bisa bayar, utang misalnya. Wa kana min khuluqi al-jawaz, dan di antara akhlakku kalau ada yang tidak bisa bayar aku bilang ya sudah, lunas, aku ikhlaskan. Fa kuntu uyassiru 'alal musir. Bagi orang yang mudah bayar aku meringankan, mudahkan bagi dia. Ya sudah, bisa bayar, oke, bayar semampunya. Ya, artinya dikurangi yang bisa bayar. Wa unzirul mu'sir, adapun yang tidak bisa bayar aku bilang nanti, lain waktu. Itu yang pernah saya lakukan. Fa yaqulullahu azza wa jalla, Allah kemudian berkata, "Ana ahaqqum man yuyassir udkhulil jannah." Aku adalah yang lebih berhak untuk memudahkan. Masuklah kau ke dalam apa? Surga. Jadi menunda pembayaran bagi orang yang tidak mampu, apalagi meringankan, mengurangi, maka ini sebab masuk
surga. Tapi beliau menyebutkan banyak hadis, saya rasa sudah cukup ini perwakilan ya. Banyak sekali hadis ya. Di antaranya saya baca yang satu lagi. Man arada an tustajaba da'watuhu. Siapa yang ingin doanya dikabulkan. Wa an tukshafa kurbatuhu, dan ingin kesulitannya dihilangkan. Fal yufarrij an mu'sir. Maka berilah keringanan bagi orang yang tidak bisa bayar apa? Hutang. Baik. Kita lanjutkan. Ayat berikutnya Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian kepada suatu hari yang di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian masing-masing diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dia kerjakan. Sedang mereka tidak akan dizalimi sama sekali. Ayat ini termasuk salah satu ayat yang paling terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ayat nomor 281 dalam surat Al-Baqarah. Ini termasuk ayat yang terakhir, akhir ma nazala. Sebagian ulama mengatakan ini akhir ayat yang terakhir. Ada yang mengatakan di antara ayat yang terakhir. Ada yang mengatakan ini ayat yang terakhir. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan setiap jiwa akan dibalas secara sempurna atas apa yang pernah dilakukan di dunia dan tidak dizalimi, tidak ditambahin, tidak dikurangi sama sekali. Dosanya segitu dibalas, pahalanya tidak dikurangi, amal solehnya sama sekali. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW setelah turun ayat ini beliau hanya hidup 9 hari, setelah itu meninggal dunia. Ini pendapat. Ada yang mengatakan beliau setelah itu hidup 31 hari setelah turun ayat ini. Ya, ini dari sini kita tahu bahwasanya ayat-ayat Al-Quran tidak turun sesuai dengan maksudnya surat Al-Fatihah semua, langsung surat Al-Baqarah, enggak. Terkadang surat ini turun, nanti belakangan. Surat Al-Baqarah sebagian turun, sebagian belum. Tapi kalau turun belakangan, Rasulullah yang bilang, ayat ini jadikan taruh di ayat ini. Paham? Ayat ini taruh di Al-Baqarah, ayat ini taruh di Al-Maidah. Paham? Jadi bukan langsung satu gelondongan turun Al-Baqarah 1 sampai 286. Enggak. Tapi terkadang turun sebagian turun di akhir hayat Nabi SAW. Padahal secara urutan dia surat nomor 2. Paham? Seperti firman Allah yang pertama kali turun, cuma 5 ayat dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus turun surat-surat yang lain. Setelah itu baru turun kisah ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Itu tentang si Abu Jahal yang melarang Nabi untuk salat. Itu belakangan setelah dakwah Nabi berjalan beberapa tahun baru kemudian Abu Jahal mengganggu. Jadi surat Al-Alaq aja 5 ayat pertama turun di awal apa? Islam. Yang berikutnya enggak. Ada surat-surat lain turun baru kemudian turun. Tapi Nabi yang bilang, ini taruh di surat ini taruh di surat ini. Paham? Nabi yang baca sehingga orang tahu urutannya. Jadi bukan berarti satu surat turun secara urutan sejarah. Enggak. Terkadang seperti ini. Ini ayat turun di akhir hayat Nabi SAW. Tapi dia ditaruh di ayat nomor 281. Paham? Sementara ayat setelahnya 282, 283 sebelum ayat 281. Paham? Ayat 282, 283, 284 itu sebelum ayat 281 turunnya secara kronologi. Tetapi secara urutan di Al-Quran ayat 281 sebelum ayat 282. Secara sejarah ayat 281 turun setelah ayat 282, 283, 284 dan setelah banyak surat. Makanya berpendapat ini ayat terakhir. Ini sekedar tambahan informasi. Baik. Di sini Allah berfirman, bertakwalah kalian, takutlah kalian. Itu waspadalah, jagalah diri kalian terhadap hari yang di mana kalian akan dikembalikan. Kita semua ya akan dikembalikan pada Allah. Kemudian kita akan dihisab, akan disidang oleh Allah, dihisab, kemudian
mizan. Ya. Ini hari yang sangat mengerikan. Makanya ini termasuk ayat yang terakhir yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tuwaffa kullu nafsin, kemudian setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat ini dalil bahwasanya hukum asal seorang tidak bisa beramal untuk orang lain kecuali yang datang dalil mengecualikan. Karena Allah mengatakan tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan, tidak dilakukan oleh orang lain, yang dia lakukan. Maka kata Syekh, kalau ada orang kirim pahala salat atau pahala apa, tidak akan diterima oleh Allah. Kecuali yang dikecualikan 3, yaitu apa? Haji, umrah, sedekah, doa. Selain itu enggak. Karena Allah mengatakan setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Itu masalah khilaf ya. Ya. Seperti juga boleh seorang berpuasa atas puasa man mata wa alaihi siyam sama anhu walihu. Siapa yang meninggal masih punya utang puasa, maka walinya boleh mempuasakan. Ini di antara dalil yang mengecualikan. Selain itu tidak sampai. Tapi intinya ketika Allah balas pada hari kiamat kelak, Allah catatannya detail, maka tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Makanya kalau kita berbuat kebaikan meskipun senyum, ada catatannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun sekedar tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Senyumun itu dicatat, meskipun yang kau senyumi tidak balas senyum. Kalau kau senyum juga ada maunya juga dicatat. Ya. Semua ada catatannya, dan Allah catatannya apa? Detail. Kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui lirikan pengkhianatan, lirikan mata seseorang, dan Allah juga mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Ya, Allah tahu ini sombong, ini tawadhu, ini riya, ini sum'ah, ini ujub. Allah tahu semua. Ya, oleh karenanya waspada, ya, waspada, dan semua akan ada balasannya. Kemaksiatan sekecil apapun ada balasannya. Kebaikan sekecil apapun pasti ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Demikian saja Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita, dan juga Bapak-bapak kalau ada yang bertanya saya persilakan.